Shalom Pak, silakan Pak. Ya Pak, terima kasih Pak sudah mengizinkan saya. Sebenarnya saya seorang Muslim dan saya emang sedang apa ya, ya belajar aja mengetahui agama-agama lain gitu. Saya untuk Hmm. membuka pikiran saya. Hmm. Saya sih menyimak Pak, karena kalau lewat YouTube emang agak lola gitu. Jadi saya pakai browser ini. Mungkin saya mau menanggapi beberapa hal saja sih Pak, tapi bukan bukan bersifat penyerangan seperti itu. Ya, Dan ya misalnya masalah apa namanya, Islam itu untuk agama yang dibuat untuk mengarabkan seluruh dunia. Kalau menurut saya itu keliru juga sih Pak, karena yang saya tahu yang namanya Arab, sejarah awalnya Arab itu sebelum adanya kenabian adalah daerah yang penuh dengan keburukan, dalam artian kalau kita sebutnya jahiliyah sih Pak. Jadi saat itu banyak sekali berhala, menyembah patung, kemudian banyak sekali apa pesundal-pesundal atau pelacur-pelacur, kemudian perbudakan, orang apa laki-laki punya istri sampai dengan belasan, puluhan dan lain sebagainya, yang membuat wanita itu sangat rendah lah. Nah, kemudian Islam datang. Yang saya pelajari kan kita beda keyakinan ya Pak, di keyakinan Bapak seperti apa, di keyakinan saya seperti apa gitu. Kalau di saya pribadi, saya belajar agama, di Islam ya kita memuliakan wanita. Yang saya tahu ya Pak, masalah poligami gitu-gitu misalnya, apa namanya, di Al-Quran pun di surat An-Nisa ayat 3 itu poligami bukan dianjurkan, justru yang dianjurkan beristri cuma satu gitu. Karena di situ dikasih syarat yang ketat. Syarat ketatnya adalah bahwa wanita tersebut kan dikatakan yatim gitu, atau dia punya kondisi-kondisi tertentu yang apa namanya, memang perlu untuk dinafkahi, yang perlu untuk dilindungi, dan apa namanya, jadi orang Islam itu kalau memang mau menikah lagi itu nggak boleh berdasarkan alasan nafsu, atau Bapak bilang tadi apa, daging apa, nafsu daging gitu ya Pak. Ya, kemudian di situ pun dikatakan harus berlaku adil. Nah, balik lagi ke statement saya yang pertama tadi, masalah mengharapkan seluruh dunia. Sebetulnya kenapa Al-Quran itu di apa namanya, dipertahankan sampai sekarang dalam bahasa Arabnya, bukan untuk mengharapkan seluruh dunia sih Pak, kalau yang saya yakini gitu. Karena memang eh, oh satu lagi Pak, tidak ada saya pernah nemu itu satupun ayat Al-Quran, satupun hadis yang melarang orang menerjemahkan bahasa Arabnya Al-Quran ke bahasa mereka masing-masing gitu. Nggak ada satupun. Jadi monggo silakan diartikan, diterjemahkan. Namun lebih utama dibaca naskah aslinya gitu. Karena memang Allah berfirman bahwa Allah sendiri yang akan menjaga Al-Quran ini sampai dengan akhir dari dunia. Seperti itu. Sampai dengan akhir dunia. Makanya sekarang jutaan orang menghafal Al-Quran dalam bahasa Arabnya. Kenapa kok yang dihafal dalam bahasa Arabnya? Karena memang yang di keyakinan kita gitu, dan menurut faktanya juga bahwa bahasa di Al-Quran ini dengan menggunakan bahasa Arab adalah bahasa yang paling gampang dihafal. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa lain, misalkan bahasa Indonesia, tiga kata di ini permisalan ya Pak, tiga kata di bahasa Arab itu bisa jadi beberapa kata di dalam bahasa Indonesia, sehingga kalau misalkan Al-Quran itu dibuat utuh dalam bahasa Indonesia, itu kitabnya akan tebal sekali dan susah dihafal memang. Jadi ya. Artinya digunakan bahasa begini Arab. Pak Ya. Marvel, bahwa itu kan menurut keterangan yang Anda berikan ya, cuman kan fakta di lapangan kan berbeda.
bahwa seperti yang kita lihat bagaimana gencarnya teriakan-teriakan ustadz untuk supaya semua bisa Islam. Bahkan Indonesia sendiri kalau bisa harus Islam, harus negara Islam. Jadi artinya keterangan yang Anda berikan silakan ya, tetapi yang kita lihat adalah kenyataan, faktanya itu adalah sebuah bukti ya. Dan kalau soal misalnya Islam ditinggalkan, kita lihat bagaimana tekanan dari keluarga, dari orang-orang terdekat. Ini kan sudah bukan rahasia umum lagi. Bahkan seperti kayak gereja begitu sulit dibangun di Indonesia. Karena apa? Karena ada tekanan, ya. Jadi itu tidak mudah. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya supaya kalau bisa semuanya Islam, begitu. Bahkan seperti tadi juga penelpon dari PTL mengatakan, ya, bukan hanya dia, kami pun juga menyaksikan sendiri ada beberapa lokasi yang ditulis khusus untuk Muslim, daerah untuk Muslim, ya. Jadi artinya itu memang sebuah kenyataan harapan yang menginginkan supaya seluruh dunia itu bisa menjadi Muslim. Begitu Pak. Bahkan kalau Anda baca, Anda dengar itu ceramah dari Khalid Basalamah, Islam itu dikembangkan dengan dua cara. Salah satu cara yang selama ini banyak ustadz takut kalau menyampaikannya adalah dengan cara perang, dengan cara pedang gitu. Itu Anda bisa lihatlah khotbahnya apa ceramahnya si Khalid Basalamah. Jadi ya silakan aja Anda mau menyampaikan apa tapi pada kenyataannya seperti itu ya. Artinya kita tidak bisa bertabrakan dengan kenyataan. Kita bisa menyampaikan segala macam keterangan sih oke-oke saja. Tetapi kenyataannya kita tidak bisa lawan, Pak. Itu memang kenyataan yang ada. Itu. Ya, oke Pak. Sebelumnya memang saya mau memohon maaf dulu kepada kawan-kawan di Kristiani yang mewakili kita umat Muslim. Kenapa? Karena kita semua kan manusia, pasti punya salah gitu. Karena masalah yang pertama sih yang saya tangkap soal apa khilafah dan lain sebagainya. Itu adalah memang tujuan dari golongan-golongan tertentu saja, dan tidak ada satupun ayat yang maupun hadis yang mewajibkan suatu negara dibangun atas prinsip khilafah. Itu nggak ada. Makanya saya pun memang kontra dengan kelompok atau golongan-golongan orang seperti ini. Kemudian yang kedua, yang terakhir Bapak sampaikan sih statementnya soal Islam disebarkan melalui perang. Itu pun saya nggak setuju sih Pak. Walaupun sekarang gini, kalau kita mau ngomongin fakta lapangan, nggak usah jauh-jauh kemana-mana sih Pak. Kita bahasnya di Indonesia saja gitu. Karena di Indonesia Islam disebarkan tidak ada satupun tentara yang datang ke Indonesia untuk menyebarkan Islam. Atau kalau Bapak punya referensi monggo, tapi yang saya tahu nggak ada satupun tentara yang datang ke Indonesia dengan misi untuk menyebarkan Islam lalu perang di sini. Yang ada adalah mereka yang berdagang di sini, kemudian karena mereka memang membawa agama Islam, lalu orang-orang tertarik masuk Islam, ya terjadilah jutaan orang, ribuan dan jutaan orang masuk ke dalam Islam. Sedangkan fakta lapangan lainnya berbicara bahwa ketika Belanda datang kan Bapak juga tahu, Bapak lebih tahu lah. Karena kalau saya bukan orang yang sangat-sangat berilmu yang punya pangkat tinggi Pak. Saya cuma anak kosan gitu, cuman saya belajar. Belanda datang ke Indonesia ya bawa 3 misi kan, bawa 3 misi. Portugis pun sama, gold, glory, dan gospel. Itu melalui penjajahan. Gold dan glory memang mereka yang jadi tujuan. Itu begini gospel Pak Marvel. Ya. Itu kan menurut terjemahan yang muncul dari teman-teman Muslim.
Belanda masuk dengan tujuan mereka ingin menjajah, ingin merebut harta benda, rampasan, ya, harta kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Nusantara, Indonesia sekarang ini. Tidak pernah ada yang namanya penggabungan antara penjajahan, terus kemudian dengan penyebaran Injil. Itu logikanya bagaimana Pak? Tidak nyambung Pak Marvel. Artinya saya perlu tegaskan, ya. Bagaimana mungkin orang menjajah sekaligus membawa berita Injil? Karena menjajah itu adalah sebuah hal yang sangat-sangat bertentangan dengan Injil. Jadi itu harus dipisahkan. Itu tidak sama, ya. Kalau Bapak bicara tentang penyebaran Islam, Bapak selidiki baik-baik tentang perang Padri di Sumatera, ya, bagaimana pengembangan daripada Islam itu sendiri. Bagaimana kisah daripada Raja Demak, pengembangan daripada Islam. Bapak coba belajar, Bapak coba baca, Bapak coba cari tahu itu bagaimana pengembangannya seperti apa. Dan itu kan fakta di lapangan, Pak, gitu loh. Jadi sih boleh-boleh saja Pak Marvel menyampaikan bahwa Islam itu disampaikan dengan cara yang damai, dan itu silakan saja. Tetapi kan kita yang mengalami atau kita yang melihat fakta itu kan berbeda. Begitu Pak Marvel. Apalagi dengan ceramah si Ustadz barusan tadi itu, Ustadz siapa itu? Ustadz Abu Maksi, ya, dengan pernyataan-pernyataan yang menista. Nah, itu memang gaya-gaya dari ustadz-ustadz, khususnya ustadz-ustadz mualaf. Begitu. Bahkan bukan hanya mualaf, ya, seperti Somad pun juga sama. Terus siapa? Handirja itu loh, siapa? Terus yang lain-lain juga, ya. Nah, mereka ini ngaku-ngaku mualaf pun juga tidak jelas. Tidak jelas sama sekali, dan itu sudah terbukti, sudah cukup banyak, bukan cuma satu dua. Stephen Indra Wibowo, katanya mantan pastor, setelah dicek tahun berapa itu? Tahun 2000 dia baru usia 19 tahun. Nah, ini kan keterangan dusta, keterangan bohong semua. Nah, sayang kan kalau umat Islam ini hanya mendengarkan berita-berita seperti ini. Bagaimana mereka bisa dibawa kepada Tuhan kalau berita yang mereka dengar adalah berita bohong? Begitu, Pak Marvel. Artinya silakan Anda mau menyampaikan sesuatu silakan. Cuman saya perlu sampaikan bahwa faktanya itu berbeda, ya. Jadi seperti itu Pak Marvel. Iya, iya Pak, baik Pak. Oh iya Pak, satu lagi deh, apa namanya, mengenai tadi yang kita bicarakan itu masalah peperangan. Untuk teman-teman yang sedang menonton di YouTube-nya Pak Yusuf Manubulu, saya ingin disclaimer dan menjelaskan sedikit soal peperangan itu. Terserah kawan-kawan berpikir seperti apa, tapi yang jelas di dalam Islam itu aturan-aturan di kita jelas bahwa dalam berperang tidak boleh kita menyerang kaum tertentu tanpa sebab yang jelas. Kemudian kita boleh menyerang itu pada sejarahnya adalah ketika perjanjian sudah berakhir, dan memang ada salah satu sejarah di mana kaum-kaum yang apa namanya, kalau kita sebut kafir, mereka mengkhianati perjanjian tersebut. Nah, adalah di situ namanya Fatu Makkah gitu. Lalu kondisi yang kedua adalah ketika berperang, orang lain selain tentara itu tidak boleh dibunuh. Walaupun itu tentara, kalau dia perempuan itu tidak boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh adalah laki-laki yang memang dijadikan sebagai prajurit atau tentara di situ. Lalu perempuan, anak-anak, nenek-nenek, orang tua, orang cacat, dan lain sebagainya, bahkan tanaman kita tidak boleh rusak. Dalam Islam seperti itu. Dan kita boleh menyerang ketika
diserang terlebih dahulu oleh orang lain. Nah, itu yang pertama gitu. Kemudian yang kedua, masalah kafir. Masalah kafir, kalau yang saya lihat di komentar di akun YouTube ini, di video tersebut, di video ini, banyak sekali mereka yang tersinggung kalau dipanggil kafir. Saya justru bingung, kafir, kenapa tersinggung disebut kafir gitu. Karena secara bahasa memang kafir itu artinya adalah orang-orang yang menutup diri. Itu adalah bahasa yang paling halus untuk menyebutkan orang non-Islam. Kafir adalah orang-orang yang menutup diri. Apa salahnya kalau kawan-kawan semua disebut dengan orang yang menutup diri gitu, menutup diri dari Islam maksudnya. Kan memang benar bahwa kawan-kawan menutup diri dari Islam gitu. Jadi pesan saya ke kawan-kawan semua, jangan tersinggung disebut kafir dan jangan termakan oleh omongan-omongan yang menyebut kafir. Nah, adalah istilah yang kasar, yang sangat-sangat kotor untuk menyebut kawan-kawan semua. Tidak, justru ini adalah Iya, jadi bahasa yang begini menurut saya Pak, sangat Pak Marvel begini, ya itu menurut keterangan yang Anda berikan. Cuman kalian muslim itu harus tahu bahwa pemahaman kafir itu juga ada di dalam Alkitab. Nah, kafir di dalam Alkitab adalah orang yang tidak bertuhan, tidak punya Tuhan. Itu. Jadi kalau kalian mau menggunakan bahasa kafir, itu untuk intern kalian silakan. Tapi kalau kalian mengenakan itu kepada orang yang bukan seiman dengan kalian, itu sangat sangat merendahkan orang lain. Karena orang lain juga punya pemahaman terhadap kata tersebut. Jadi kalau saya memberi masukan, jadilah bijak kalau kita itu mau menulis sesuatu itu di dalam ayat, ya. Apalagi mau menyampaikannya. Kalau itu hanya untuk intern, sesuatu itu untuk Al-Quran dan umatnya sendiri, umat Islam, tidak masalah. Tapi ini kan kalian kenakan untuk orang-orang yang tidak Islam. Nah, ini kan bagaimana gitu loh. Artinya jatuhnya ini kan sangat-sangat tidak pantas, sangat-sangat kasar gitu loh. Kalau kalian mengatakan seperti kayak agama lain, khususnya Kristen itu adalah kafir gitu. Nah, itu yang kalian harus sadar gitu loh. Artinya jangan membuat pernyataan-pernyataan yang membuat manusia-manusia terluka. Karena kalau Tuhan yang benar itu pasti mengajarkan sesuatu yang justru merangkul bukan memukul, yang justru menyelamatkan bukan membuat orang tambah hancur karena dengan serangan kata-kata seperti itu. Kalau di dalam kekristenan tidak pernah ada, bahkan kalau kita berkata kafir kepada itu ada ayat di dalam Alkitab. Kita itu tidak diperbolehkan oleh Tuhan. Justru kita harus bagaimana caranya mengasihi, mendoakan, bahkan musuh-musuh sekalipun kita harus kasihi, kita harus doakan. Ya, seperti itu Pak. Jadi memang berbeda sekali antara Islam ini dengan Kristen, Pak Marvel. Pak Marvel. Saya perhatikan dan saya ikuti perkembangan umat kita dari waktu ke waktu. Beberapa tahun belakangan ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul. Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual, orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan.